Pernahkah kita membayangkan bahwa seorang raja besar yang ditakuti manusia dan merasa dirinya Tuhan, akhirnya tumbang bukan oleh pedang, bukan oleh pasukan, melainkan oleh seekor nyamuk kecil. Inilah kisah Raja Namrud. Kisah tentang betapa rapuhnya manusia di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betapa berbahayanya kesombongan ketika ia dibiarkan tumbuh dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang maha hidup dan tidak pernah mati, yang menguasai langit dan bumi tanpa membutuhkan bantuan siapapun. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, suri teladan bagi hati yang tunduk dan jiwa yang berserah. Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum melanjutkan kisah ini, mari subscribe, like, dan bagikan agar pelajaran berharga ini bisa sampai ke lebih banyak hati sebagai amal kebaikan. Namrud dikenal sebagai raja yang memiliki kekuasaan luar biasa, kerasan luas, pasukan besar, serta pengaruh yang membuat manusia tunduk tanpa perlawanan. Namun semua itu justru menjadi sebab kehancurannya, karena perlahan Namrud mulai meyakini bahwa kekuasaan adalah bukti ketuhanan. Dan dari keyakinan sesat itulah ia berani mengaku sebagai Tuhan selain Allah. Puncak kesombongannya terlihat ketika ia berhadapan dengan Nabi Ibrahim, seorang nabi yang tidak datang membawa pasukan, tetapi membawa kebenaran. Dalam perdebatan tentang siapa yang menghidupkan dan mematikan, Namrud dengan angkuh mengklaim bahwa ia mampu melakukannya, padahal yang ia lakukan hanyalah membunuh dan membiarkan hidup, sebuah tipu daya yang tampak kuat di mata manusia, namun rapuh di hadapan kebenaran. Nabi Ibrahim dengan tenang menjawab bahwa Allah menerbitkan matahari dari timur. Maka jika Namrud benar-benar berkuasa, terbitkanlah ia dari barat. Saat itu, Namrud terdiam bukan karena kalah perang, tetapi karena kalah oleh hujah yang tidak bisa ia bantah. Namun hati yang sombong jarang mau kembali. Justru semakin jauh melangkah dalam kesesatan, hingga Namrud tidak hanya menolak kebenaran, tetapi juga menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terang-terangan. Sebuah awal dari kehancuran yang perlahan namun pasti. Kesombongan Raja Namrud terus tumbuh tanpa batas, hingga akalnya sendiri tak lagi mampu membedakan antara kekuasaan dan ketuhanan, antara makhluk dan Khalik. Ia memerintahkan pembangunan menara yang menjulang tinggi ke langit, bukan sekadar bangunan fisik, tetapi simbol dari ambisi manusia yang ingin melampaui batas yang telah Allah tetapkan. Seolah-olah dengan ketinggian dan senjata, ia dapat menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keyakinan sesatnya, Namrud mengumpulkan pasukan, mempersiapkan panah, dan memerintahkan agar senjata-senjata itu diarahkan ke langit, lalu dilepaskan dengan penuh kesombongan. Dan ketika panah-panah itu kembali dalam keadaan berlumuran darah, Namrud tertawa penuh kemenangan, mengira bahwa ia telah melukai Tuhan Nabi Ibrahim. Padahal, semua itu hanyalah bentuk istidraj, yaitu penyesatan yang Allah biarkan agar kesombongan itu mencapai puncaknya sebelum dihancurkan. Di saat Namrud merasa dirinya berada di puncak kejayaan, Nabi Ibrahim justru berada dalam ketenangan iman yang luar biasa. Meski sebelumnya ia telah dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala atas perintah Namiruji. Namun, Allah berfirman kepada api agar menjadi dingin dan menyelamatkan. Sebuah tanda bahwa kekuasaan Allah melampaui seluruh hukum alam yang manusia banggakan. Namrud menyaksikan mukjizat itu, namun hatinya tetap tertutup. Karena kesombongan yang telah mengeras membuat kebenaran terasa menyakitkan untuk diterima. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menunjukkan kekuasaannya dengan cara yang paling halus namun paling menghancurkan, bukan dengan tentara langit, bukan dengan gempa atau badai besar, melainkan dengan seekor nyamuk kecil, makhluk yang sering kita anggap remeh dan tidak berarti. Nyamuk itu masuk ke dalam tubuh Namrud. Ada yang meriwayatkan melalui hidung, ada pula melalui telinga, lalu bersarang di otaknya, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Sakit yang tidak bisa disembuhkan oleh tabib manapun, tidak bisa diringankan oleh kekayaan, dan tidak bisa diusir oleh pasukan. Raja yang dahulu disegani, kini menjerit dalam penderitaan, dan hanya merasa sedikit lega
ketika kepalanya dipukul. Sebuah ironi pahit raja yang dulu memukul manusia dengan kekuasaannya, kini meminta dipukul demi mengurangi rasa sakit. Hari demi hari berlalu. Penderitaan itu tidak langsung mengakhiri hidupnya, tetapi justru menjadi siksaan berkepanjangan agar Namrud merasakan betapa lemahnya dirinya, betapa rapuhnya manusia yang mengaku Tuhan, hingga akhirnya tubuhnya hancur oleh rasa sakit yang tak tertahankan, dan ia mati dalam kehinaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kematian Raja Namrud oleh seekor nyamuk adalah pelajaran akidah yang sangat dalam. Sebuah peringatan halus namun tegas bahwa kekuasaan sejati hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia, setinggi apapun kedudukannya, tetaplah makhluk yang bergantung sepenuhnya kepadanya. Allah tidak menghancurkan Namrud dengan sesuatu yang besar agar manusia memahami bahwa kehancuran kesombongan tidak memerlukan kekuatan besar. Cukup satu makhluk kecil yang taat kepada perintahnya. Kisah ini mengajak kita merenung lebih jauh bahwa seringkali manusia tidak binasa karena kekurangan, tetapi karena kelebihan yang tidak disyukuri. Namrud tidak jatuh karena miskin atau lemah, tetapi karena kekuasaan yang membuatnya lupa diri. Lupa bahwa semua yang ia miliki hanyalah titipan sementara. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya telah memberi Namrud banyak kesempatan untuk kembali, mempertemukannya dengan Nabi Ibrahim, memperlihatkan mukjizat api yang menjadi dingin, bahkan membiarkannya hidup lama dalam kekuasaan. Namun, semua tanda itu diabaikan, hingga penundaan azab justru disalahartikan sebagai bukti bahwa dirinya benar. Dari sini kita belajar bahwa penundaan hukuman bukanlah tanda ridha Allah, melainkan bisa jadi bentuk peringatan terakhir sebelum kehancuran. Betapa banyak manusia hari ini yang merasa aman dalam kesalahan hanya karena belum melihat akibatnya. Secara langsung, kisah Namrud juga mengajarkan bahwa kesombongan tidak selalu hadir dalam bentuk pengakuan sebagai Tuhan, tetapi bisa muncul dalam bentuk yang lebih halus. Merasa paling benar, meremehkan orang lain, merasa tidak membutuhkan pertolongan Allah, dan lupa untuk bersyukur. Maka sebelum kesombongan itu tumbuh dan mengeras dalam hati kita, marilah kita belajar merendah, belajar tunduk, dan belajar mengakui bahwa tanpa izin Allah, kita tidak memiliki apa-apa. Penutup dari kisah ini bukanlah tentang kehancuran Namrud semata, tetapi tentang keselamatan bagi mereka yang mau mengambil pelajaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hati kita dari penyakit ujub dan takabur, melembutkan jiwa kita dengan iman, dan menjadikan kisah Raja Namrud yang mati oleh nyamuk ini sebagai pengingat abadi bahwa di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia hanyalah hamba yang lemah dan sangat membutuhkannya setiap waktu.